Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, kembali lagi nih bersama saya Sherly Kusnawi. Dalam video kali ini kita akan membahas teori hierarki kebutuhan dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku karya Seino Gumira Adjidharma. Nah, selanjutnya bagi yang belum tahu apa itu teori hierarki kebutuhan dan siapa yang mengemukakan teori hierarki kebutuhan tersebut. Nah, berikut penjelasannya. Abraham Maslow adalah salah satu tokoh yang terkenal dalam teori humanistik. Menurut Maslow, tingkah laku manusia ditentukan oleh kecenderungan individu untuk mencapai tujuan agar kehidupan si individu lebih bahagia dan sekaligus memuaskan. Dan menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun dalam suatu hierarki. Kenapa disebut dengan hierarki? Karena memang manusia memenuhi kebutuhannya secara berjenjang atau bertingkat. Manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan satu jenjang yang lebih rendah terlebih dahulu, kemudian akan terus meningkat ke jenjang yang lebih tinggi. Maslow pun mengajukan gagasan bahwa kebutuhan manusia adalah bawaan dan tersusun bertingkat, yang kemudian disebut dengan hierarki kebutuhan Maslow. Hierarki kebutuhan Maslow terdiri atas kebutuhan dasar fisiologis. Nah, kebutuhan dasar fisiologis adalah kebutuhan paling mendasar dari hierarki Maslow. Kebutuhan ini disebut juga sebagai kebutuhan primer seperti makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Kemudian kebutuhan rasa aman. Kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang menempati posisi kedua dari hierarki Maslow. Kebutuhan rasa aman ini meliputi kebutuhan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosi. Setelah itu kebutuhan cinta. Nah, kebutuhan cinta ini sama dengan kebutuhan sosial dalam hierarki Maslow, mencakup hal-hal yang seperti penerimaan dan kepemilikan seperti cinta. Pada tingkat ini, kebutuhan akan hubungan emosional mendorong perilaku manusia. Beberapa hal yang memenuhi kebutuhan ini meliputi pertemanan, keluarga, kelompok sosial, dan kelompok masyarakat. Dan kebutuhan penghargaan. Nah, pada tingkat keempat dalam hierarki Maslow adalah kebutuhan untuk penghargaan dan rasa hormat. Ketika kebutuhan di tiga tingkat terbawah telah terpenuhi, kebutuhan penghargaan mulai memainkan peran yang lebih menonjol dalam memotivasi perilaku. Setelah itu kebutuhan aktualisasi diri. Nah, definisi aktualisasi diri menurut Maslow adalah ini dapat secara umum digambarkan sebagai penggunaan penuh dan eksploitasi bakat, kemampuan, potensi, dan lain-lain. Orang-orang tersebut tampaknya memenuhi diri mereka sendiri dan melakukan yang terbaik yang mampu mereka lakukan. Mereka adalah orang-orang yang telah mengembangkan atau sedang berkembang menuju kepribadian penuh yang mereka mampu. Baik, kita akan menganalisis hierarki kebutuhan tokoh aku dalam cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Nah, yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kutipannya, sore itu aku duduk seorang diri di tepi pantai, memandang dunia yang terdiri dari waktu, memandang bagaimana ruang dan waktu bersekutu, menjelmakan alam itu untuk mataku. Di tepi pantai, di tepi bumi, semesta adalah sapuan warna keemasan dan lautan adalah cairan logam. Meski buih pada debur ombak yang menghempas itu tetap saja putih seperti kapas, dan langit tetap saja ungu, dan angin tetap saja lembab dan basah, dan pasir tetap saja hangat ketika kuusapkan kakiku ke dalamnya. Bisa dilihat dari kutipan di atas, terlihat tokoh aku dalam cerpen tersebut dalam memenuhi kebutuhan fisiologisnya, yaitu dengan duduk-duduk di tepi pantai sambil menikmati indahnya senja. Tokoh aku terlihat ingin memenuhi kebutuhan fisiologisnya, yaitu dengan berjalan-jalan keluar untuk menghirup udara segar dan memuaskan batin dengan melihat berupa pemandangan yang sangat indah di tepi pantai. 2. Kebutuhan akan rasa aman. Kutipannya, terjadi kejar-kejaran yang seru, tapi aku lebih tahu seluk-beluk kota. Jalanan dengan cahaya yang bermain warna,
gang-gang gelap yang tak pernah tercatat dalam buku alamat, lorong-lorong rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang di bawah tanah. Aku tersudut dan akhirnya nyaris tertangkap. Kalau saja tidak ada gorong-gorong yang terbuka. Nah, bisa dilihat dari kutipan di atas, terlihat bahwa tokoh aku memenuhi kebutuhan keamanan dari incaran polisi telah terpenuhi dengan dia bersembunyi di dalam sebuah gorong-gorong yang gelap. Dengan begitu, tokoh aku bisa menghindarkan diri dari polisi yang mengejarnya karena dia dituduh mencuri senja dan membawanya lari di dalam mobil. Akan tetapi, tokoh aku yang dibuat pengarang berhasil lolos dan mendapatkan rasa aman setelah masuk ke dalam gorong-gorong. Setelah itu yang ketiga, kebutuhan dimiliki dan cinta. Nah, ini adalah kebutuhan yang termasuk ke dalam kebutuhan sosial. Kutipannya adalah, Alina tercinta, bersama surat ini kukirimkan padamu sepotong senja dengan angin, debur ombak, matahari terbenam dan cahaya keemasan. Apakah kamu menerimanya dalam keadaan lengkap? Dan kutipan pada akhir cerpen tersebut, dengan ini kukirimkan pula kerinduanku padamu, dengan cium, peluk, dan bisikan terhangat dari sebuah tempat yang paling sunyi di dunia. Nah, bisa dilihat dalam cerpen di atas, tokoh aku dibuat pengarang untuk memenuhi kebutuhan dimiliki dan cinta, yaitu dengan mengungkapkan kata-kata cinta dan mencoba memberikan sesuatu yang indah kepada orang yang dia sayangi, yaitu Alina. Dengan begitu, tokoh aku mengirimkan surat berupa kata-kata yang romantis untuk disampaikan kepada Alina. Kemudian yang keempat, kebutuhan harga diri atau self-esteem. Nah, ini sama dengan kebutuhan penghargaan diri. Kutipannya adalah, setelah itu aku berjalan pulang dengan perasaan senang. Aku tahu kamu akan menyukainya karena kamu tahu itulah senja yang selalu kamu bayangkan untuk kita. Aku tahu kamu selalu membayangkan hari libur yang panjang, perjalanan yang jauh, dan barangkali sepasang kursi malas pada sepotong senja di sebuah pantai di mana kita akan bercakap-cakap sembari memandang langit, sambil berangan-angan, sambil bertanya-tanya apakah semua ini memang benar-benar telah terjadi. Kini senja itu bisa kamu bawa kemana-mana. Nah, bisa dilihat dari kutipan tersebut, tampak bahwa tokoh aku kebutuhan akan harga dirinya terpenuhi dengan perasaan yang senang karena telah berhasil mendapatkan sesuatu yang dinilai berharga yang akan diberikan kepada orang yang disayanginya atau dicintainya. Nah, yang kelima adalah kebutuhan aktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan dalam bentuk aktualisasi diri, tokoh aku dalam cerpen tersebut mencoba mengungkapkan perasaan cinta dan rindunya kepada orang yang disayanginya melalui kiriman sebuah surat yang berisi sepotong senja yang didapatkan dari sebuah pantai dengan usaha yang cukup melelahkan, bahkan hampir meregang nyawa di balik beringasnya kejaran polisi terhadapnya yang dituduh telah mencuri senja dan membawanya lari. Akan tetapi di sisi lain, pengarang mengaktualisasikan diri dalam tokoh aku pada cerpen tersebut untuk mengungkapkan perasaan yang mengganjal di hatinya tentang seseorang yang disayanginya yang sampai saat ini keduanya belum bisa bersama, dan itu tetap menjadi sebuah angan-angan karena jarak yang telah memisahkan mereka. Akan tetapi pengarang melalui tokoh aku dalam cerpen tersebut mampu mengungkapkan perasaan rindunya sebagai bentuk aktualisasi diri akan cintanya kepada seorang gadis yang pada akhirnya akan tetap dibaca oleh orang yang disayanginya tersebut. Itu mewakili perasaan atau rindu pengarang terhadapnya. Nah, itu tadi hierarki kebutuhan tokoh aku dalam cerpen Sepotong Senja untuk pacarku. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.